Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Guru Prema Gosami. Sanju yang kini menumpang di rumah Viswa, seorang ayah yang punya anak perempuan. Viswa yang ingin menjodohkan anaknya dengan temannya, malah dicurhati Sanju yang juga menyukai anaknya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih yang hadir kemarin. Ada Moh Zairil 5285, Dedi Bimboyang 1456, Yolandam 112, Rizky Marine Yanti 4155, dan Niken Sumedang 2564. Bagi yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Dan inilah Viswa yang sebagai teman Sanju harus pintar bersikap sebagai ayah dan teman dari Sanju. Dan cerita mereka berdua pun dimulai. Di awal film, ada seorang ibu yang membangunkan anaknya. Dia adalah Sanju. Dia berniat untuk membuat perhitungan kepada seseorang yang sudah mengganggu adik sahabatnya. Sanju adalah tipe orang yang setia kawan. Di saat perkelahian berlangsung, si pria mengatakan jika dia mencintai gadis itu. Kemudian, Sanju memintanya untuk menghubungi teman-temannya. Para temannya membenarkan keseriusan cintanya. Mendengar itu, Sanju menikahkan mereka berdua. Karena baginya, kisah cinta tak boleh berakhir menyedihkan. Sanju adalah pria desa yang pengangguran. Walaupun begitu, orang tuanya terlihat sangat menyayangi sekali Sanju. Karena pengangguran, sang paman merekomendasikan dia bekerja di Hyderabad. Tapi Sanju berdalih jika orang tuanya tak akan mengizinkan dia bekerja. Mereka akan sedih jika Sanju tinggal jauh-jauh. Sang paman mengatakan jika orang tuanya ingin sekali Sanju bekerja, tapi mereka tak enak menyuruhnya secara langsung. Sanju yang penasaran dengan sikap orang tuanya berpura-pura menerima pekerjaan itu. Dan benar saja, reaksi mereka terlihat sangat senang mendengarnya. Malah ibunya menyarankan agar Sanju sementara tinggal di rumah temannya yang ada di Hyderabad. Ada seorang gadis yang sedang menunggu di kereta. Dia bernama Anu. Teman Anu bercerita jika dia diganggu pemuda berkemeja kotak-kotak merah. Dia memperingatkan Anu untuk berhati-hati dengan pria berkemeja merah itu. Bisa saja dia masuk ke kereta dan mengganggunya. Anu pun memintanya untuk tidak khawatir karena pemuda desa tak akan mudah mengalahkan orang Hyderabad dalam hal kecerdasan. Ternyata pria berkemeja itu teman Sanju yang akan mengantarkan Sanju. Sanju kesal mendengar pernyataan Anu dan meminta kawannya untuk bertukar kemeja agar dia bisa mengganggunya. Saat di kereta, Anu menyadari jika mungkin pria di hadapannya pria yang dimaksud temannya itu. Sanju pun mulai mengganggu Anu untuk memberinya pelajaran yang membuat Anu ketakutan. Sanju masih mengikuti Anu hingga ke rumahnya. Anu semakin ketakutan, tapi ketika ayah Anu yang bernama Viswanat melihatnya, dia mengenali Sanju. Ternyata teman ibu Sanju yang ada di Hyderabad adalah dirinya. Sanju salah tingkah di hadapan Anu dan Anu memasang wajah sinis. Viswa mempersilahkannya masuk, tapi istri Viswa seakan tak suka dengan kedatangan Sanju. Viswa yang kasihan menyuruh Sanju beristirahat. Keesokan harinya, Viswa memperkenalkan dia kepada Salu, anak sulungnya yang seorang dokter. Saat itu ibu Sanju menelepon untuk menanyakan kabarnya. Sanju menceritakan semua yang dilihatnya, tapi ibunya berkata jika Salu bukan anak kandungnya, dia adalah anak teman Viswa. Dulu ketika Salu kecil, ayahnya mengalami kecelakaan. Viswa menjenguknya. Sebelum kematiannya, dia ingin Salu menjadi dokter. Viswa berjanji menjadikan Salu seorang dokter. Viswa adalah orang yang selalu menepati janjinya. Dia bekerja keras membiayai Salu hingga menjadi dokter. Dan karena biaya terbatas, Anu anak kandungnya sendiri hanya bersekolah di kampus biasa.
Di saat teleponan, istri Viswa menggerutu jika semua orang memanfaatkan kebaikan Viswa. Setelah sukses menjadikan Salu menjadi dokter, ada temannya yang meminjam uang dengan alasan kasihan. Viswa menggadaikan rumahnya dan memberi uang itu kepada temannya. Tapi temannya kabur dan sekarang mereka harus membayar cicilan rumah itu tiap bulan. Kini Sanju datang menambah beban mereka. Dia memperingatkan Anu untuk tidak dekat dengan Sanju. Karena tempat kerja Sanju searah dengan kampus Anu, Viswa memintanya untuk mengantarnya setiap pagi. Hari pertama bekerja pun dimulai. Sanju berdandan dengan style yang keren yang membuat Viswa terkejut. Tapi tidak dengan Anu yang biasa-biasa saja melihatnya. Dia seakan membenci Sanju akibat ulahnya di kereta. Seorang pemilik bengkel dekat rumah Anu patah hati melihat Anu diantar oleh Sanju. Karena dia mencintai Anu sejak 2 tahun terakhir ini. Anu turun di kampus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sanju tiba di perusahaan. Dia mengikuti tes untuk syarat diterima masuk kerja di sana. Saat itu dia terpesona dengan seorang gadis bernama Ritu. Ritu juga diam-diam mengaguminya. Setelah pulang, dia menjemput Anu, tapi lagi-lagi Anu terlihat cuek. Sanju stres dan menyalakan sebatang rokok, tapi Anu memergokinya. Sanju yang tak enak selalu dicuekin Anu mencoba meminta maaf. Awalnya Anu tak memaafkan, tapi Sanju berusaha meyakinkan Anu, yang akhirnya Anu memaafkannya dan bersedia menjadi temannya. Anu melarang Sanju untuk merokok di rumah dan Sanju pun keluar rumah untuk merokok. Pemilik bengkel itu, sebut saja Raju, bertanya, ada hubungan apa dia dengan Anu? Sanju menjawab jika dia hanya teman biasa. Mendengar hal itu, Raju lega dan menceritakan perasaannya terhadap Anu 2 tahun terakhir ini. Sanju berkata jika Raju jangan khawatir karena dia sudah memiliki gebetan di kantornya. Keesokan harinya, saat di kantor, Ritu menyapa Sanju. Sanju membalasnya dengan isyarat di ponselnya. Mereka saling bertukar nomor ponsel dan Ritu mengajaknya minum kopi. Mereka mengunjungi kafe. Ritu memesan kopi dan beberapa makanan yang membuat Sanju tak enak hati karena uangnya tak cukup untuk membayarnya. Tapi dia menjaga gengsinya, malah dia memesankan taksi untuk Ritu pulang dan membayarkannya. Melihat perlakuan Sanju, Ritu semakin tertarik kepadanya. Tapi setelah Ritu pergi, dia bingung bagaimana membayar tagihannya. Anu menghubungi Sanju, menanyakan keberadaannya. Sanju menceritakan jika dia minum kopi di kafe dengan seorang gadis, tapi dia tidak bisa membayarnya. Anu kesal dan mendatangi kafe, kemudian membayar semua tagihannya. Seperti biasa, di pagi hari, Sanju dan Anu pergi bersama. Saat tiba di kampus, Sanju meminta maaf kepada Anu, tapi Anu cuek saja. Kemudian Anu kembali dan memberikan uang agar Sanju tak dipermalukan jika mengajak gadis minum kopi lagi. Bye. Sanju mengajak Ritu untuk minum kopi lagi. Ritu terlihat senang dan menikmati kebersamaannya. Mereka selalu telepon-teleponan setiap saat dan mengatakan kata-kata romantis. Malah Ritu sempat mengunjungi rumah Viswa untuk bertemu Sanju. Setelah beberapa hari, mereka bersama Ritu hendak mengungkapkan perasaannya. Dia menghubungi Sanju. Sanju mengatakan jika dia ada di rumah sakit. Mengetahui Sanju di rumah sakit, Ritu panik dan segera menuju ke rumah sakit, takut terjadi apa-apa kepadanya. Tapi saat Ritu tiba di sana, Sanju baik-baik saja, malah Rajulah yang terlihat cedera karena kecelakaan. Raju ikut senang melihat mereka berdua, karena dengan begitu dia tidak akan ada saingan untuk mendekati Anu. Ritu hendak mengatakan sesuatu kepada Sanju, tapi saat itu ibu Anu meneleponnya. Dia panik, Anu tak dapat dihubungi. Sebelumnya, Anu mengatakan jika kelasnya dibatalkan dan hendak pulang. Tapi setelah beberapa lama, Anu tak kunjung pulang. Sanju kemudian pergi mencari Anu ke kampusnya. Ternyata Anu ada di perpustakaan. Dia lega melihatnya. Tiba-tiba Ritu menghubungnya kembali.
Dia mengatakan jika dia mencintai Sanju. Dia menyadari cintanya di saat pertama kali melihat Sanju, apalagi di saat Sanju memesankan taksi untuknya. Karena khawatir terjadi apa-apa jika Ritu pulang sendirian. Disinilah dia mengerti tak akan ada orang yang merawatnya seperti Sanju. Dia ingin Sanju menjadi pasangannya. Sanju pun menjawab jika dia pun sedang jatuh cinta kepada Anu. Ritu mengatakan jika Sanju salah menyebut nama, tapi Sanju membenarkannya jika dia mencintai Anu. Dia berkata dia sadar pertama kali melihatnya, dia jatuh cinta kepada Anu. Dia juga bercerita jika Anu telah membayar tagihan kafe saat itu tanpa pamrih. Dia juga memberikan uang kepadanya agar Sanju tak dipermalukan lagi ketika ngopi-ngopi. Di mana lagi dia akan mendapatkan wanita seperti itu? Apalagi ketika Anu tak bisa dihubungi, dia panik bukan main. Dia sadar ini adalah cinta. Dia tidak bisa menyia-nyiakan Anu sekarang. Dia mengatakan jika perasaan antara Ritu dan dirinya hanyalah ketertarikan saja, bukan cinta. Saat itu Anu datang dan mengajaknya pulang. Perasaan Sanju semakin tak karuan, dan mulai saat itu hatinya selalu berbunga-bunga. Tapi dia tidak berani mengatakan perasaannya kepada Anu, karena takut Anu menolaknya dan membencinya. Dia juga mengatakan semua ini kepada Raju yang membuat Raju terkejut. Saat itu Viswa mengajaknya pergi. Sanju ikut dengannya. Dia berhenti di sebuah tempat. Ternyata dia membayar pinjaman kepada rentenir. Sanju memperhatikan mereka dan Viswa pun kembali. Dia mengatakan jika dia mengembalikan pinjamannya yang dibawa kabur temannya. Dia lega karena sekarang dia tinggal memikirkan untuk biaya pernikahan Anu kelak. Saat itu Viswa mendapatkan telepon jika Anu diganggu oleh teman kampusnya. Mendengar hal itu, darah Sanju mendidih. Dia mengajar mereka semua tanpa ampun. Viswa mendatangi sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah Kartik, teman sekantornya. Dia mengatakan jika dia sudah mengamati Kartik sejak 2 tahun terakhir ini. Dia yakin Kartik anak yang baik. Dia ingin menjodohkannya dengan Anu. Betapa sakitnya Sanju mendengar niat Viswa. Dia menambahkan jika Kartik pun memiliki perasaan kepada Anu dan mereka sepakat untuk menjalin hubungan keluarga. Sanju bertanya mengapa Viswa terburu-buru untuk menentukan perjodohan ini. Viswa menjawab jika hari ini hari yang tepat untuk menentukan tanggal. Karena Kartik akan pergi ke Amerika selama 1 bulan. Keluarga Kartik menyetujui perjodohan itu. Dan Viswa berjanji akan membuat Anu menikah dengan Kartik setelah Kartik pulang dari Amerika. Mereka pamit dan sebelum pergi, Kartik bertanya siapakah pria yang bersama Viswa. Viswa menjawab jika ini adalah temannya. Anu membukakan pintu dan terlihat Sanju murung. Viswa yang bahagia memberitahukan kabar gembira ini kepada Anu dan istrinya. Betapa bahagianya ibu Anu mendengar anaknya akan berjodoh dengan Kartik. Kemudian untuk merayakan itu, Viswa dan Sanju minum minuman di teras atas. Viswa sangat bahagia sekali karena Anu akan segera menikah. Dia berkata setelah ini dia akan menikahkan Sanju dengan gadis yang dicintainya. Sanju hanya terdiam saja dengan penuh kecewa. Viswa bertanya mengapa Sanju diam saja. Sanju mengatakan jika gadis yang ia cintai akan menikah dengan orang lain. Viswa mengatakan jika dia akan membantunya sebagai seorang teman. Sanju mengatakan jika Viswa tak akan sanggup membantunya. Viswa marah karena Sanju meragukannya. Sanju meminta Viswa berjanji untuk menjadi temannya. Viswa berjanji untuk menjadi teman Sanju dan akan membantunya mendapatkan gadis yang ia cintai. Setelah perjanjian itu, Sanju menyatakan jika dia mencintai Anu. Mendengar hal itu, Viswa terkejut. Dia meminta Viswa untuk menjadi temannya selama 1 bulan sebelum pernikahan Anu dan Kartik dilangsungkan. Dia ingin Viswa menilai dirinya selama mereka menjadi teman dan memutuskan siapa yang pantas untuk mendampingi Anu. Dia berjanji akan pergi dari rumah ini jika dia bukan yang terbaik untuk Anu. Apalagi jika Anu menolaknya. Karena terlanjur sudah berjanji, Viswa menyetujui pertemanan mereka. Tapi dia menjadi licik dan berencana untuk menjauhkan Anu dengan Sanju. Dia berkata mulai sekarang dia akan mengantar Anu pergi ke kampus. Hal ini diketahui oleh Sanju. Sanju menariknya dan menanyakan apa yang dia lakukan.
Viswa menjawab jika ini keinginan seorang ayah. Kemudian Sanju mengingatkan jika dia temannya. Lalu Viswa menyuruhnya menghubungi teman Sanju. Apa yang harus dilakukan seorang teman jika ayahnya bersikeras untuk mengantar gadis yang dicintainya? Si teman mengatakan jika dia akan mengempeskan ban motor ayahnya agar si gadis bisa jalan dengan temannya. Viswa sekarang bertindak sebagai teman dan mengempeskan ban motornya sendiri untuk membuat Anu jalan dengan Sanju. Raju datang untuk memompa ban motor Viswa. Dia berkata jika dia sudah merasakan sakit yang sekarang dirasakan Viswa. Saat di kantor, Sanju menghubungi Viswa. Dia memanfaatkan pertemanannya untuk membantu dia makan siang dengan Anu. Viswa marah yang membuat seisi kantor memperhatikannya, tapi lagi-lagi dia tak berdaya dengan janjinya. Sanju pergi ke kafe dan di sana Anu sudah menunggu. Sanju senang, tapi di belakang Anu ada Viswa. Makan siang mereka tak berjalan dengan lancar karena kehadiran Viswa. Saat ada kesempatan, Sanju menggoda Anu, tapi saat Viswa datang, dia mengganggunya. Sanju masuk ke kamarnya dan memiliki ide untuk mendekati Anu di Facebook dengan nama samaran. Viswa khawatir Anu akan menanggapinya. Anu membalas inbox dari Sanju yang membuat Viswa kesal. Tapi Anu yang tahu itu adalah Sanju mendatanginya. Dia memberitahu Sanju untuk tidak mengganggunya lagi. Hal ini membuat Viswa senang. Sanju berbicara serius dengan Viswa. Dia meminta Viswa membantunya untuk mencari cara agar Anu mencintainya. Viswa tak setuju, tapi Sanju mengingatkan janjinya jika mereka adalah teman. Viswa akhirnya ikut memikirkan sesuatu agar Anu menyukai Sanju. Tapi ide-idenya konyol semua dan tak masuk akal yang membuat Sanju kesal dan memintanya untuk serius. Karena tak menemukan titik terang, Sanju menyatakan langsung perasaannya kepada Anu. I love you, Anu. Dia mengatakan jika Anu tak harus menjawabnya sekarang, dia harus berpikir dahulu sebelum Anu menerimanya. Anu berkata jika hal ini harus disembunyikan dari ayahnya, karena kalau ayahnya tahu dia akan sedih. Viswa diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Di malam harinya, sebelum mereka tidur, Anu mengirim pesan agar Sanju menemuinya jam 3 pagi. Viswa harap-harap cemas karena takut Anu membalas cintanya. Sanju yang senang menunggunya di luar, padahal waktu masih menunjukkan jam 11 malam. Viswa juga ikut menunggu Anu di luar. Setelah jam 3 pagi, Anu benar-benar keluar rumah. Viswa yang melihatnya bersedih, karena baru kali ini anaknya diam-diam keluar hanya untuk menemui Sanju. Sanju menyuruh Viswa bersembunyi dan Anu menghampiri Sanju. Anu mengajak Sanju pergi dan Viswa mengikutinya. Mereka tiba di stasiun. Sanju sudah tenang, tapi tiba-tiba ibunya datang bersama teman-temannya. Anu mengatakan jika dia mengatur semua ini untuk ulang tahun ayahnya. Ayahnya sempat berkata jika di hari ulang tahunnya, dia ingin bertemu dengan semua temannya. Mendengar hal itu, Viswa senang dan Sanju bersedih. Di pagi hari, Viswa dibangunkan dengan ucapan selamat ulang tahun. Viswa pura-pura terkejut yang membuat Sanju semakin kesal kepadanya. Di hari ulang tahunnya, dia mengundang semua temannya ke pernikahan Anu yang akan dilangsungkan 2 minggu lagi. Mendengar hal itu, Sanju semakin bersedih. Setelah merayakan ulang tahun Viswa, mereka semua pulang. Suatu ketika, Viswa mendapatkan perlakuan kasar dari rentenir kemarin karena Viswa menunda membayar bunga pinjaman. Sanju yang melihat Viswa babak belur tak terima. Ia kemudian mengancam mereka semua tanpa ampun. मांगे तो दिए थे ना, वैसे ही ब्याज भी घर आकर। अपनी इज्जत नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। को मारा उसका लॉजिक समझ में आ गया। Dia memperingatkan para preman itu untuk tidak mengganggu sahabatnya. Mereka semua pulang ke rumah. Ibu Anu menyadari jika Sanju anak baik yang menyelamatkan harga diri dan kehormatan Viswa. Dia mulai menyajikan makanan tanda terima kasihnya. Anu sempat bertanya mengapa Sanju mengatakan jika ayahnya adalah temannya. Viswa menjawab jika dia menganggap teman anaknya sebagai temannya juga. फ्रेंड के काम आता है।
Keesokan harinya, Sanju melihat Anu yang sedang mengeringkan rambut. Dia terpesona melihat Anu. Anu memberikan kopi untuknya sebagai ucapan terima kasih yang telah menyelamatkan ayahnya. Saat itu keluarga Kartik datang. Karena Kartik masih di Amerika, mereka menyarankan Anu mengobrol lewat ponsel. Sanju cemburu melihatnya. Keluarga Kartik ingin melihat cincin pertunangan yang dibeli Viswa untuk Kartik. Mereka menyuruh Viswa mencobanya di jari Sanju. Awalnya Viswa tak mau, tapi mereka memaksanya, yang akhirnya cincin itu disematkan di jarinya. Tapi cincin itu tak bisa lepas. Viswa memaksanya, tapi cincin itu tetap tak bisa lepas. Anu menuntunnya untuk membantu melepaskan cincin itu, dan akhirnya berhasil dilepas. Viswa meminta agar Sanju mundur karena dia yakin Anu tak mencintai Sanju. Saat itu, Sanju mendapatkan pesan dari Anu yang mengajaknya bertemu. Viswa kini tak ingin ikut karena tahu pasti Anu akan menolaknya. Kemudian Sanju pergi menemui Anu. Anu menyatakan jika dia pun mencintai Sanju. I love you, Sanju. Sanju tak percaya karena Anu selama ini bersikap dingin terhadapnya. Anu pun menceritakan jika dia mencintai Sanju di saat dia bertemu Sanju di kereta. Dia merasa senang mereka bisa berteman, tapi dia merasa cemburu di saat wanita lain menyukai Sanju. Dia yang kesal mematikan ponselnya saat itu dan pergi ke perpustakaan. Dia menjadi semakin mencintai Sanju ketika Sanju mengkhawatirkannya, apalagi ketika Sanju membelanya dari pria-pria yang menggodanya. Dia kesal ketika ayahnya memutuskan untuk mengantarnya pergi ke kampus. Dia juga kesal ketika ayahnya ikut makan siang, tapi dia tak bisa menyakiti ayahnya. Maka dari itu, dia menjauhi Sanju. Dia menyadari jika dia tak bisa hidup tanpa Sanju. Anu mengajak Sanju kawin lari agar mereka bahagia. Sanju kemudian kembali ke kamarnya. Dia menceritakan apa yang dikatakan Anu tadi. Viswa tak percaya Anu bisa mencintai Sanju. Dia hendak menemui Anu, tapi Sanju memintanya mengerti sebagai teman. Lagi-lagi Viswa ingat dengan janjinya. Viswa yang muak dengan situasi ini membiarkan apa yang menjadi keputusan Sanju. Sanju berkata jika dia ingin kawin lari menuruti keinginan anaknya. Betapa hancurnya hati Viswa mendengar keputusan Sanju, tapi dia mendukungnya sebagai seorang teman. Sanju berkemas dan pergi, sementara Viswa masih bersedih. Keesokan harinya, istrinya menggerutu karena Sanju tak ada di kamarnya, padahal banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk pertunangan Anu nanti malam. Viswa berpikir jika Sanju dan Anu sudah pergi, tapi Anu keluar dari kamarnya. Viswa terkejut dan segera menghubungi Sanju. Viswa mengatakan jika Anu masih ada di sini, kenapa kau tak membawanya? Sanju menjawab jika Viswa adalah temannya. Dia tak mau temannya dipermalukan jika anaknya ketahuan kawin lari. Dia akan mempertaruhkan hidupnya untuk menjaga kehormatan temannya. Anu terlihat cantik menggunakan gaun pengantin. Sanju dikirimi foto-fotonya oleh Raju yang sama patah hatinya melihat Anu akan menikah. Beberapa hari kemudian, Sanju dibangunkan oleh ibunya. Dia berkata jika Viswa mengunjunginya. Mereka bertemu di sebuah festival. Sanju menanyakan kabar Anu dan menanyakan apakah Kartik menjaganya dengan baik setelah pernikahan. Viswa tak menjawabnya, malah dia bertanya bagaimana kabarnya setelah ditinggal nikah oleh Anu. Apakah Sanju sudah melupakan Anu? Sanju menjawab jika dia bisa menyembunyikan perasaannya, tapi tak bisa menghilangkan rasa cintanya. Viswa mengatakan lagi jika mencintainya, mengapa Sanju tak menikahinya? Sanju menjawab jika itu demi dirinya, dia kehilangan cinta tak mengapa, toh masih ada temannya dan orang tuanya yang masih menghiburnya. Tapi jika Viswa yang kehilangan Anu, itu sama saja kehilangan harga diri dan kehormatannya. Dia tak bisa membiarkan itu terjadi kepada temannya, maka dari itu dia mengalah dan pergi. Kemudian anggota keluarga menghampiri mereka. Viswa melamar Sanju untuk anaknya. Sanju menyangka jika dia akan dinikahkan dengan Salu yang dokter itu. Dia menolak, tapi Viswa menyatakan jika lamaran ini untuk Anu. Sanju bingung mengapa Anu, kan Anu sudah menikah dengan Kartik. Viswa menjawab jika Sanju pun mampu berkorban untuk dirinya, mengapa dia tak bisa mengorbankan dirinya juga untuk Sanju. Dia mengingkari janjinya kepada Kartik demi kebahagiaan Anu dan Sanju.
Sanju senang dan ingin bertemu Anu. Viswa memberitahu jika Anu menunggunya di stasiun kereta di mana mereka pertama kali bertemu. Sanju dan Anu bertemu. Mereka mengutarakan isi hati mereka masing-masing. Mereka saling berpelukan, tak mau berpisah satu sama lain, dan film pun berakhir.